Ruang aula terbuka ini memang tidaklah terlalu besar, namun cukup untuk menampung 54 santri yang mengenyam pendidikan di sini. Ruang terbuka ini menjadi pusat kegiatan para santri, termasuk kegiatan melepas penat. Tertutupnya santri dari dunia luar tanpa radio, televisi, dan alat komunikasi tidak lantas membuat mereka tidak bisa bergembira. Menari dan bernyanyi menjadi pengembali semangat setelah seharian belajar ilmu agama. Hajir Marawis Bandowoso dimainkan sambil menarikan tarian Japin. Setelah bersantai sejenak, para santri kembali kepada tugasnya untuk belajar. Kali ini, belajar untuk tampil memberikan ceramah di depan umum atau muhadarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul rijali ilallahi al-alazul khitam. Allah paling benci pada laki-laki yang suka berkelahi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbu dunya ra'su kulli hati. Cinta pada dunia adalah pangkal setiap dari kejelekan. Hadis riwayat Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza daraba ahadukum falyajtani wajha. Apabila memukul salah satu orang, maka jauhilah wajah. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada canda, terasa tak biasa memang ketika kita belajar agama. Tapi saat belajar terasa menyenangkan, bukankah akan lebih membuatnya lebih mudah untuk diterima? Hari semakin larut, rasa mengantuk pun tak mau surut. Para santri pun menuju tempat mereka beristirahat. Tidak seperti pondok pesantren pada umumnya, santri dewasa di tempat ini memiliki rumah sendiri-sendiri, berbentuk pondok sederhana, berbahan kayu dan beratapkan daun rumbia. Sangat sederhana, namun cukuplah untuk mengistirahatkan badan ini dan melindungi tubuh dari dinginnya malam. Sementara santri yang lebih kecil ditempatkan di pondokan yang lebih besar, seperti santri pada umumnya. Usia pesantren Darussana sebagai sebuah lembaga pendidikan sangatlah muda, baru berjalan 1,5 tahun. Namun pendirinya Ustadz Mahfud
Sebelumnya sudah pula memiliki pondok pesantren di kota Bogor yang cukup dikenal, yakni Pondok Pesantren Cinta Rasul. Menarik mendengarkan cerita Ustadz yang dijuluki Ustadz Kebun Karet ini. Kenapa memilih meninggalkan kota Bogor untuk menetap di sebuah desa di Kalimantan? Kalau di Bogor itu pesantren dengan sekolah. Jadi saya di sana ada pesantren SMP, pesantren, sekolah, boarding school, SMP, SMK. Nah, kemudian saya mendirikan pondok di sini yang tanpa sekolah. Jadi mereka yang tidak sekolah saya bawa ke sini. Kurang lebih ada 40 orang dulunya, dan sekarang alhamdulillah banyak tambahan dari asli penduduk sini. Jadi ini hanya sekolah informalnya Informal seperti itu saja, ya? nanti mereka sekolahnya ikut persamaan. Ikut paket B, paket C. Ini kan banyak sekali saung-saung ya ada di sini ya Ustadz ya. Itu sebenarnya mau menciptakan suasana apa sih Ustadz? Jadi membangun saung kan ini berbeda ya dengan pondok pesantren lainnya. Iya. Jadi ini ya gini. Selain melatih kemandirian santri juga mengajak mereka hidup sederhana. Jadi seorang pendakwah itu harus siap hidup dengan kondisi apapun. Orang kalau siap kaya semuanya siap. Tapi jarang sekali orang yang siap miskin. Nah, sebagai seorang kiai, dia harus standby. Siap jadi orang kaya dan siap juga jadi orang miskin. Miskin atau kaya bukan masalah. Bukan penghalang untuk meneruskan dakwah. Nah, makanya saya mendidik mereka itu untuk hidup sederhana dengan cara saung semacam ini. Dengan hidup apa adanya, tujuannya adalah supaya keluar dari hati mereka ketergantungan kepada dunia. Nah itu kalau seorang ustadz sudah bisa, seorang pendakwah sudah bisa punya pikiran semacam itu, insya Allah dakwanya penuh dengan keikhlasan. Itu yang. Ini juga konsepnya kekeluargaan seperti itu ya Ustadz ya. Jadi konsepnya seperti apa juga dan programnya itu apa aja ada di sini? Nah, soal konsep kekeluargaan saya merasa santri itu keluarga saya. Jadi dengan adanya santri saya punya teman untuk berjamaah, untuk baca wirid bersama-sama, untuk membahas ilmu. Jadi saya merasa mereka itu keluarga saya. Itu yang pertama. Nah, soal program saya di Pondok Darusana ini punya program pendidikan 7 tahun. 7 tahun itu saya bagi yang 4 tahun pertama itu buat membahas kitab kuning dengan segala kebutuhannya, dari ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu bahasa Arab, fikih, sejarah, usul, mustalah, semuanya itu diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Nah, 3 tahun kemudian itu mereka buat hafal Quran. Jadi harapan saya santri yang mondok di sini selama 7 tahun itu kitab kuning mereka menguasai, bisa membaca kitab kuning, kitab-kitab salaf, dan juga mereka hafal Al-Quran. Jadi memang harus 7 tahun ya Ustaz? 7 tahun. Tapi yang di Bogor sepertinya ini lebih singkat ya dari yang di sana ya? Ya di sini lebih singkat. Nah, karena kalau saya lihat pondok-pondok di Jawa itu kebanyakan tuh minimal tuh 7 tahun tuh cuma kitab saja. Kadang-kadang ada yang sampai 12 tahun hanya kitab saja yang dibahas, tidak pernah mengutak-utik masalah hafal Al-Quran. Nah ini saya bisa mengambil kesimpulan semacam ini itu karena saya memadukan antara cara pendidikan di Hadramut, di Yaman, sama di Jawa. Di Hadramut itu saya 4 tahun. Dalam 4 tahun itu kitab-kitab yang dibahas itu sangat padat sekali. Artinya kalau di Jawa 4 tahun itu mungkin, kalau dipelajari di Jawa mungkin bisa 10 tahun. Di sana bisa tes dengan sistem yang sangat baik sekali, dengan waktu yang sangat padat sekali, sehingga 4 tahun itu bisa dikuasai. Nah, kemudian yang 3 tahun itu mereka khusus menghafalkan Al-Quran saja dengan tambahan mengaji tafsir. Jadi kalau ilmu tafsir itu kan bukan ilmu yang sulit. Jadi ilmu bisa ngaji sambil santai, sambil tenang, jadi tidak terlalu berat. Makanya harapan saya 3 tahun berikutnya itu mereka menghafalkan Al-Quran. Sehingga keluar dari sini itu mereka kitab mereka kuasai, Quran juga mereka hafal. Tadi selain santri-santri ini Ustaz bawa dari Bogor langsung ya, tapi dari mana lagi Ustaz santri-santri ini? Yang dari Bogor itu juga mereka dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Palembang,
ada yang dari Jambi, ada yang dari Kupang, ada yang dari Bogor sendiri, dari Jawa juga ada. Nah, setelah saya pindah ke sini, karena di sini mungkin belum banyak orang kenal, orang tahu. Jadi baru ada 6 orang yang asli Kalimantan Selatan ini. Oh, dari mana aja itu, Ustaz? Dari Asam-Asam, dari Sungai Danau, dari Marabahan, ada yang dari Kandangan 1 orang. Nah, jadi mungkin karena belum banyak yang tahu, maka harapan saya mudah-mudahan Pondok Darussalam di Kalimantan Selatan bisa dikenal dan bisa menjadi tempat tujuan untuk belajar agama di pondok ini. Ya. Dan ini tidak dipungut biaya atau bagaimana, Ustaz, untuk menjadi santri di pondok pesantren ini? Soal biaya kita tidak memungut, bahkan makan santri pun kita tanggung. Kita belikan berasnya, kita belikan lauknya, tapi mereka yang masak. Cuman mereka punya pungutan sebulan itu 15.000 hanya untuk bayar listrik saja. Selebihnya kita yang memberi makan beras kepada mereka. Jadi siapapun boleh untuk menjadi santri di pondok pesantren ini ya, Ustaz? Boleh, yang penting niatnya baik. Ya, Ustadz yang mengajar di sini itu dari mana aja, Ustaz? Dari pondok ini juga. Jadi saya sistem begini, kalau saya sendiri mengajar yang sudah dewasa, nanti yang dewasa mengajar yang kecil-kecil. Oh, begitu. Jadi cuma terkadang juga saya suka kadang-kadang saya mengundang ustaz dari luar untuk mengajar, tapi itu kadang-kadang saja. Tapi yang pokok adalah saya sendiri dengan santri-santri yang sudah dewasa itu mengajar yang kecil-kecil. Alirannya ini apa, Ustaz? Aliran pondok pesantren ini? Aliran pondok pesantren ini adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dulu dibawa oleh para wali songo dan sekarang mereka dilanjutkan oleh para ulama di zaman sekarang yang kita kenal dengan para habaib, para ulama NU. Nah, itu aliran kita. Jadi aliran yang mengajak orang untuk berdamai, untuk menciptakan kedamaian di setiap kondisi apapun. Ingin mencari teman untuk beribadah menjadi kalimat yang menjelaskan mengapa suasana belajar di pondok pesantren ini terasa berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya. Dilakukan secara informal, santai, namun serius. Menerapkan sistem halakoh berdasarkan kitab dalam tingkatannya. Siapa yang bisa menyelesaikan satu tingkatan akan naik tingkatan berikutnya tanpa melihat usia. Dalam 7 tahun, mereka ditargetkan menguasai kitab kuning dan hafal Al-Quran. Jamaahnya memakai contohnya du koma, ja'ani du koma. Ketika mufradnya dia tetap memakai du, lafaz itu masuk yang mustarok ini. Tapi ketika muannasnya para santri di sini murni belajar agama. Tapi ada pula 1-2 orang anak yang juga bersekolah di sekolah umum untuk menuntaskan pendidikan dasarnya. Kekeluargaan, kesederhanaan, dekat dengan alam, dan kemandirian, sesuatu yang lekat dengan para santri. Itu pula yang membuat para santri harus membuat pondokannya sendiri. Jadi setiap santri memang tinggal di saung seperti ini ya? Iya, tinggal di saung seperti ini. Katanya ini bikin sendiri? Iya, masing-masing santri bikin sendiri. Jadi setiap santri yang baru harus membuat saung seperti ini sendiri? Iya, Ya? buat seperti ini.
dengan gaya yang apa yang dia inginkan seperti apa. Untuk bahan-bahannya, alat-alatnya? Bahan-bahannya kita nyari dari yang alam di sini ada, seperti pohon ini kita ambil sendiri. Jadi yang dibeli mungkin hanya untuk paku, yang lainnya kita nyari sendiri. Seperti alang-alang ini kita ngambil, jadi memanfaatkan yang ada di alam ini. Satu saung ini berapa orang? Satu orang. Satu orang. Iya. Kalau yang besar di sana itu bikin sendiri juga? Itu santri juga yang buat. Oh, gitu. Tapi di situ mungkin banyak ya Iya, orangnya itu ya. banyak. Ngomong-ngomong ini dari mana? Kalau asli dari Jakarta. Itu dari Jakarta. Sudah berapa tahun jadinya mondok di sini? Di sini sudah hampir 4 tahun dan tahun ini tahun terakhir. Dan insya Allah setelah itu lanjutkan ke kafe 3 tahun. 3 tahun lagi ya. Selama mondok di sini nilai-nilai apa sih yang sudah bisa dipetik dan diperoleh dari sini? Kalau nilai yang pasti yang pertama nilai kemandirian ya. Karena kita di sini selain dididik agama, itu yang paling utama dididik mandiri. Semua dari mulai kita masak atau enggak disuguhin dengan yang lain, kita sendiri semua, keperluan kita sendiri. Selain nilai-nilai, kalau belajar mungkin udah umum ya, udah pasti. Kalau nilai agama itu udah pasti ilmunya. Tapi yang terpenting itu dari nilai-nilai kemandirian kita sama dari adab kita diajarin. Kemandirian untuk memenuhi keperluannya juga dapat dilihat dari bagaimana mereka mempersiapkan makan. Secara bergiliran, para santri memasak sendiri makanannya. Menu makanan yang sederhana terasa nikmat bila dimakan bersama-sama. Asal mereka yang berbeda semakin tidak berjarak. Rumah yang disirami cahaya, itulah arti dari nama Darusana. Sebuah pondok yang menjadi tempat orang-orang yang mencari dan membagikan ilmu dengan keikhlasan. Suasana alamnya membawa ketenangan dan memberi pelajaran. Melatih kesederhanaan untuk menjadi pendakwah yang ikhlas dalam berdakwah dan selalu istiqomah. Seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Ataupun bagaikan matahari yang setia menyinari tanpa mengharapkan timbal balik. Pemirsa, inilah pondok pesantren Darusana. Dari alam mereka belajar dan mereka hidup dalam kesederhanaan dan kemandirian. Dan dari sinilah mereka dibentuk untuk menjadi insan yang lebih istiqomah dan tawadu. Sampai jumpa di acara Janjian Islami berikutnya. Saya Sistia mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.